Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah bisa kembali lagi di pelajaran hadis kitab Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-36. Hadis ini hadis penting yang kandungan isinya adalah tentang kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Beruntung bagi yang menerima, mendengarkan dan memahami hadis ini dan juga diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut memberikan atau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini poin pertama yang penting dari hadis ini. Bahwasanya kita sebagai makhluk sosial, hendaknya kita peduli terhadap sesama. Jika ada seseorang yang sedang kesulitan, sedang mengalami kesusahan, sedang mendapat beban yang kiranya membutuhkan bantuan atau uluran tangan yang lainnya, hendaknya bagi yang mampu ikut andil. Nah, peduli kepada sesama. Karena orang yang ikut meringankan bebannya saudaranya, saudara mukminnya, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Keringanan akan dimudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Kita ketahui bahwasanya tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri dengan tangannya. Sehebat apapun orang bisa berperan di dunia ini, pasti itu dari pertolongan Allah. Pasti itu dari karunia Allah. Maka jika kita ingin tetap mendapatkan terus pertolongan Allah, mendapatkan karunia-Nya, kenikmatannya, pemberian Allah, hendaknya kita peduli dengan sesama kita. Apa yang kita bisa lakukan kepada sesama, kita lakukan. Karena ini nanti akan ada balasannya langsung dari Allah SWT. Kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Kemudian waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkannya menuju jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di dalam rumahnya Allah, masjid Baitullah. Di dalam masjid mereka membacakan Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran secara bersamaan di antara mereka, kecuali Allah SWT akan menurunkan sakinah, ketenangan, kenyamanan untuk mereka. Dan mereka semua akan diliputi rahmat dari Allah. Dan mereka semua akan diliputi para malaikat. Dan Allah pun akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Ini menunjukkan pentingnya kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya lebih-lebih jika bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Karena balasan yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka akan diliputi rahmat kasih sayang Allah. Mereka akan diliputi malaikat. Kalau malaikat berada di tengah-tengah mereka, mereka dalam keadaan aman. Dan mereka akan dikenal di antara malaikat-malaikat atau ahlus sama, penduduk langit. Disebut-sebut Allah di tengah-tengah malaikat-malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Dan orang yang memperlambat amal-amalnya atau sedikit amal-amalnya, maka hal itu dia tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Karena pada hakikatnya kemuliaan di sisi Allah itu tergantung amal yang dilakukan atau ketakwaan yang ada pada dirinya. Setinggi apapun nasabnya dia atau seseorang, kalau seandainya dia tidak beramal sejalan dengan syariatnya Allah, amalannya tidak atau tindakannya tidak mencerminkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, maka ya jauh dari kata kemuliaan. Poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis ke-36 ini. Poin penting 4. Pertama, menolong dan meringankan saudara seiman adalah kunci memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Maka jangan bosan-bosan kita untuk berbagi, untuk membantu selagi kita masih bisa. Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua adalah seseorang yang sedang belajar. Alhamdulillah kita semua sedang dalam keadaan belajar, menuntut ilmu. Akan mendapat kemudahan jalan menuju surga. Akan mendapat kemudahan jalan menuju surga. Tidak ada orang yang tidak menginginkan surga. Semuanya menginginkan surga. Dan
dalam belajar itu tidak ada habisnya. Menuntut ilmu itu dimulai dari semenjak dia lahir sampai nanti dia meninggal. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya dengan berjamaah di dalam masjid akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya kepada hambanya, maka tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu pada hambanya, tidak ada orang lain yang bisa menghalangi. Yang terakhir, kemuliaan derajat seseorang tergantung amal-amalnya, bukan nasab atau keturunan. Bukan nasab atau keturunan. Amalnya, budi pekertinya itu baik apa enggak? Dia belajar dan punya wawasan atau tidak? Nah, ini yang dilihat. Makanya disebutkan asyarafu bil ilmi wal adabi la bin nasab. Nah, kemuliaan itu dengan pengetahuan, wawasan yang dia peroleh dan perilaku baiknya, bukan dengan nasab. Sekalipun anaknya orang nomor 1 di Indonesia atau anaknya kiai besar di Indonesia, tapi kalau perilakunya tidak mencerminkan perilaku Islami, tidak meneladani perilakunya Nabi Muhammad, dia tidak beradab, maka jauh dari kata kemuliaan, jauh dari kata penghormatan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.